Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, virtual Firman Tuhan Allah kembali hadir menjumpai Anda di tahun pelayanan 2021. Sebelum kita akan memulai seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kita di tahun kehidupan 2021, sama-sama kita akan dikuatkan dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, atas nama Kepala Bidang Dimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang boleh bekerja sama mensukseskan virtual Firman Tuhan Allah Bidang Dimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, sehingga program ini dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, firman Tuhan yang boleh dipilih di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Ketika Tuhan kembali menghimpunkan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami di tahun pelayanan yang baru, tahun 2021. Sebelumnya kami akan beribadah kepada Tuhan dan mendasarinya dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami di tahun kehidupan 2021. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 yang begini bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan refleksi singkat, mari kita dengarkan satu tembang pujian berikut ini. Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab kasih-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Bersyukur sebab kasih-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab
sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa sepenggal lirik lagu ini sangat familiar bagi kita. Ya, lagu ini berjudul Menghitung Hari, yang dipopulerkan oleh seorang diva Indonesia, yaitu Krisdayanti. Lagu ini mengkisahkan bagaimana perjuangan seorang pencinta yang begitu mencintai seseorang yang dia kasihi. Setiap hari dia menghitung hari-hari agar dia bisa berjumpa dengan orang yang dia kasihi. Setiap hari demi hari dia berupaya untuk belajar, dia berupaya untuk merasakan bahwa cintanya begitu luar biasa, sehingga hari demi hari dia hitung, sehingga dengan menghitung hari-harinya itu bisa menjadi pengobat dikala rasa kerinduannya begitu besar dan mungkin akan terbayarkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh disadari bahwa sudah 366 hari, khususnya di tahun 2020 telah kita lewati. Dan ketika di hari ini, di hari yang keempat, kita boleh ada lagi di tahun 2021. Itu berarti sudah 3 lembar kehidupan yang sudah kita toreh dengan segala aktivitas, bahkan berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita. Bahkan ketika kita ada lagi di hari yang keempat, maka lembaran kehidupan yang keempat akan kita toreh dengan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kita semua. Kisah apa yang akan kita dapati? Kisah apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara-saudara dapati 3 hari kemarin, bahkan di hari yang keempat ini? Tentu saja banyak hal yang sudah kita dapati bersama-sama dengan Tuhan. Melalui Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam doa Musa, ia menasihati kita untuk menghitung hari-hari hidup kita, supaya dari hasilnya kita memperoleh hati yang bijaksana. Pertanyaannya ialah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bijaksana supaya apa? Agar kita hidup berkenan kepada Allah dan mendatangkan sukacita dengan sesama kita.
Apa arti dari bijaksana itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Referensi yang saya dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bijaksana itu selalu memakai akal budinya. Bijaksana itu sama dengan pandai, atau juga bijaksana itu sama dengan berhati-hati. Itu berarti ketika kita menghitung hari-hari kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 yang adalah banyak sejarah-sejarah hidup yang kita alami, maka sejarah kehidupan itulah akan menjadi cermin bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk pandai dan berhati-hati dan selalu memakai akal budi di dalam berpikir, kemudian melangkah dan mengambil keputusan ketika kita ada lagi di tahun kehidupan 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan hidup. Apalagi kita baru menghirup udara di hari yang keempat di tahun 2021. Dan masih banyak hari-hari kehidupan yang akan kita gumuli bersama-sama dengan Tuhan. Masih ada 361 hari yang akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan disadari sungguh, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan sebuah rahasia bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Otomatis selaku orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, akal kita tertuju kepada Allah bahwa Allah satu-satunya nahkoda kehidupan kita. Bukan kekuatan dan kepintaran kita yang akan menahkodai seluruh perjuangan hidup kita di tahun 2021 ini. Kalau sampai kita menahkodai kehidupan di tahun 2021 ini dengan kekuatan, dengan kepintaran kita, maka kita menjadi orang yang tidak pandai. Kita menjadi orang yang tidak berhati-hati di dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kita di tahun 2021 ini. Dan pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjadi pribadi yang lemah. Kita menjadi pribadi yang tidak kuat dan tidak berdaya di dalam mengarungi bahtera kehidupan di tahun kehidupan 2021 ini. Apa yang telah kita nikmati di sepanjang tahun 2020 akan menjadi sebuah sejarah buat saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan pertolongan Tuhan ketika kita masuk dan bergumul di tahun 2021, bijaksanalah untuk melandasinya atas nama Allah di dalam Yesus Kristus, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari sejarah yang telah kita buat untuk kemuliaan Tuhan dan sesama kita. Mungkin di tahun lalu kita belum mampu menjadi pribadi yang sesungguhnya dengan mengaktualisasikan buah-buah kasih yang Allah berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi atas seizin Tuhan di tahun 2021 ini, kita diberikan kepercayaan sekali lagi oleh Tuhan untuk mengecap dan mengaplikasikan buah-buah dimaksud. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghitung hari-hari hidup kita ke depan dengan hati yang bijaksana, mungkin kita bisa makan, katakanlah demikian, dari 8 buah
yang akan saya sebutkan ini, sehingga dengan 8 buah ini bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang sehat dan jasmani di dalam melangkah hari-hari hidup kita ke depan. Tentunya masih ada 361 hari yang akan kita gumuli ke depan. Buah yang pertama yaitu buah markisa. Markisa kepanjangan dari mari kita sabar. Buah yang kedua yaitu buah stroberi. Stroberi kepanjangan dari selalu introspeksi, belajar rendah hati. Kemudian ada buah salak. Salak yang artinya selalu baik dalam bertindak. Kemudian ada buah jeruk, yaitu jangan berbuat buruk. Kemudian buah pisang, yang kepanjangannya pantang iri, sombong dan angkuh. Kemudian ada buah anggur, yaitu Anda harus gemar bersyukur. Kemudian buah melon, menolong orang lain. Dan buah yang ke-8 adalah buah talas, yaitu tidak ada kata malas. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan 8 buah yang dimodifikasi ini, yang mungkin kedengarannya agak lucu di telinga kita, tetapi saya yakin dan percaya buah-buah ini akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam melangkah dan terus berjuang di tahun pelayanan kita, di tahun kehidupan 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syukur sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan boleh berikan bagi kami semua. Kami bersyukur 366 hari di tahun 2020 telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Banyak hal yang kami dapati dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami boleh ada lagi di hari yang keempat di tahun 2021 ini, dan masih ada 361 hari, kami akan terus bergumul bersama-sama dengan tugas, melalui tugas dan tanggung jawab kami, baik tempat di mana kami bekerja, bersama-sama dengan keluarga rumah tangga kami. Namun kami sadari sungguh Tuhan bahwa kami tidak mampu tanpa kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan karena itu kami mohon biarlah Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kami semua, agar apa yang akan kami gumuli di hari-hari ke depan, banyak berkat Tuhan yang kami dapati melalui pertolongan daripada Bapa di sorga. Dan karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus, hamba mendasari seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di tahun 2021 ini di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dan karena itu ya Allah, kami mohon berkat Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan memelihara nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu hari ini kekal sampai selama-lamanya dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah virtual di awal tahun pelayanan 2021 ini. Dan sampai jumpa di virtual berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan tetap semangat.
Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.